Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kasus kali ini menceritakan akhir yang mengerikan dari sebuah perceraian yang akhirnya memakan satu nyawa korban. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Your mom what? Dead. Okay, what makes you think that? There's blood all over the place and she has a cut on her neck. Sarah, Oh my God. then you can answer your phone. Okay, Stevie, we have help on the way, okay? Sheila Lee Walsh lahir pada tanggal 19 Oktober 1962. Setelah lulus SMA, Sheila mendapatkan pekerjaan sebagai seorang resepsionis di sebuah firma hukum di San Antonio, Texas. Dia bertemu dengan calon suami pertamanya, Alan Blackthorne di sana. Mereka kemudian menikah di tahun 1982 dan mendapatkan 2 orang putri. Tetapi akhirnya bercerai pada tahun 1988. Alan rupanya sangat pahit setelah perceraiannya. Baik Alan maupun Sheila berusaha untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anak mereka. Tetapi akhirnya Sheila yang mendapatkan hak asuh secara penuh. Pada tahun 1993, Sheila menikah dengan suami keduanya yang bernama Jamie Bellus, seorang perwakilan penjualan farmasi, dan dari pernikahan itu mereka mendapatkan 4 anak kembar. Dan di tahun 1997, mereka sekeluarga pindah ke Sarasota, Florida. Sheila dan Jamie bersemangat untuk memulai kehidupan baru mereka di Sarasota. Mereka pindah untuk bisa menjauh dari kendalinya Alan, karena Alan terus-menerus membawa Sheila ke pengadilan untuk menuntut masalah hak asuh atas anak mereka. Sheila juga merasa takut terhadap Alan. Pada tanggal 7 November 1997, Stevie, putrinya Sheila yang berusia 13 tahun, baru saja pulang dari sekolah, dan dia menemukan pemandangan yang mengerikan di dalam rumahnya. Dia segera menelpon ke polisi dan melaporkan kalau ibunya telah meninggal dunia. Stevie juga memberitahu operator bahwa adik-adiknya berada di dalam rumah dan suara tangisan bisa terdengar di latar belakang panggilan 911 itu. Saat polisi Sarasota tiba di rumah, mereka melihat TKP dalam keadaan berlumuran darah di mana-mana. Rupanya Sheila telah ditembak di bagian wajahnya dan juga lehernya dilukai dengan pisau dapur. Sepertinya Sheila telah berjuang untuk bisa bertahan hidup, di mana Sheila terlihat berusaha merangkak dari area dapur ke ruang utilitas yang jaraknya sekitar 5 meter. Sheila sempat mengambil telepon di sana, tetapi karena itu adalah telepon kuno model putar, sehingga dia kesulitan untuk menelpon ke polisi. Polisi menemukan adanya pisau dapur berdarah dan selongsong peluru kaliber 45 di TKP. Anak Sheila, si kembar 4, rupanya berjalan di sekitar tubuh berdarah Sheila, meninggalkan jejak kaki kecil berdarah di seluruh TKP. Beberapa anak kembar itu mengenakan pelampung yang biasanya dikenakan Sheila jika dia harus mengganti popok dari salah satu anak, sehingga jika anak-anak lain berkeliaran tanpa pengawasan dan jatuh ke dalam kolam di halaman belakang, mereka tidak akan tenggelam. Polisi kemudian menginterogasi Stevie, tetapi dia tidak dapat memberitahu banyak kepada polisi. Selanjutnya mereka berbicara dengan Jamie yang terlihat sangat sedih, di mana Jamie memberitahu polisi tentang harinya. Dia meninggalkan rumah untuk bekerja pada pukul 7:30 pagi dan pergi untuk bertemu dengan beberapa kliennya. Jamie mengatakan dia kemudian bertemu dengan kontraktor rumah mereka di sekitar pukul 3 sore. Polisi dapat memverifikasi pergerakan Jamie sehingga dia dikeluarkan dari daftar tersangka. Polisi mengetahui dari Jamie bahwa suami pertama Sheila kemungkinan besar terlibat dalam kasus ini. Alan dan Sheila bertengkar selama 10 tahun setelah perceraian mereka dan keluar masuk pengadilan di San Antonio, Texas. Hanya 6 minggu sebelum keluarga mereka pindah ke Sarasota, Alan akhirnya menyerahkan haknya untuk mendapatkan hak asuh anak. Perusahaan Jamie mengizinkannya untuk pindah ke Sarasota dan mereka bertemu dengan seorang pengacara untuk bisa merahasiakan alamat baru mereka dari catatan publik. Polisi segera menghubungi maskapai penerbangan dan juga perusahaan persewaan mobil
untuk mengetahui apakah Ellen sempat berada di wilayah Florida. Polisi juga menghubungi kepolisian San Antonio, tetapi mengetahui bahwa Ellen tidak pernah meninggalkan kota Texas. Ellen memberitahu polisi San Antonio bahwa dia mengetahui kematian Sheila dari berita di televisi. Kembali ke Sarasota, di mana polisi menyisir daerah itu. Beberapa tetangga mengatakan bahwa mereka telah melihat sebuah mobil yang mencurigakan di daerah itu di sekitar pukul 9:15 pada tanggal 7 November. Mereka juga mengatakan bahwa mereka melihat seorang pria mengenakan kamuflase dan sepatu tempur, di mana hal itu sangat tidak biasa karena banyak penduduk di kawasan itu yang rata-rata sudah pensiun atau lanjut usia. Seorang pegawai pom bensin juga melihat pria itu. Pria itu masuk ke dalam dan menanyakan arah ke lingkungan rumah Sheila. Salah seorang tetangga berhasil memberikan nomor plat kendaraan itu kepada polisi. Dan setelah diperiksa, nomor plat itu terdaftar atas seorang wanita yang tinggal di La Prairie, Texas, yaitu sebuah kota kecil di dekat San Antonio. Polisi menghubungi wanita tersebut yang memberitahu mereka bahwa mobil tersebut dikemudikan oleh cucunya yang bernama Jose Del Toro. Jose adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan dan merupakan penjahat amatir. Pada tahun 1997 itu, dia seharusnya mengikuti program pembebasan kerja karena hukuman dari perampokan. Namun dia tidak muncul di acara di akhir pekan itu. Polisi Sarasota menghubungi beberapa hotel di sekitar kawasan itu dan mereka mengetahui bahwa Jose telah tinggal di sebuah hotel hanya beberapa kilometer dari TKP pada tanggal 6 November. Rupanya Jose ceroboh dan meninggalkan sidik jarinya di TKP. Polisi berhasil menemukan sidik jari di rumah Sheila di mesin cuci ruang utilitas. Sidik jari itu dibandingkan dengan sidik jari Jose dan ternyata hasilnya cocok. Texas Rangers segera melacak mobilnya Jose dan berhasil menemukan di rumah pacarnya. Surat perintah penggeledahan diperoleh dan di dalam mobil itu mereka menemukan pakaian kamuflase Jose dan nota belanja dari toko Sports Authority di Sarasota. Polisi mengetahui dari pacar Jose bahwa menurutnya Jose pergi ke Miami untuk melakukan transaksi obat terlarang. Pacarnya memberitahu polisi bahwa jika Jose telah membunuh seseorang, maka sepupunya yang bernama Samuel Gonzalez akan mengetahui lebih banyak informasi. Pada tanggal 12 November, polisi menginterogasi Samuel, di mana Samuel mengatakan kalau dia ada ditawari kerja oleh temannya yang bernama Daniel Roca yang mengaku punya pekerjaan untuknya. Daniel mengatakan mereka akan mendapatkan $14.000 Amerika jika pekerjaan itu selesai. Daniel memintanya untuk memukuli Sheila sampai dia terluka parah dan tidak bisa merawat anak-anaknya. Samuel menolak tetapi mengatakan kalau sepupunya Jose akan siap dengan permintaan itu. Pada tanggal 5 November, Daniel berhasil mendapatkan alamat baru Sheila dan Samuel memberikannya kepada Jose. Samuel mengatakan Jose kembali pada tanggal 8 November dan mengaku kalau telah menembak Sheila, namun tidak yakin apakah Sheila mati atau tidak. Jose lalu melarikan diri ke Meksiko setelah neneknya memberitahunya bahwa polisi sedang mencarinya. Polisi tahu bahwa Daniel, Jose, dan Samuel tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Sheila. Mereka juga tahu bahwa Daniel berteman dengan Ellen karena mereka sering bermain golf bersama. Di tanggal 17 November, Daniel Roca ditangkap dan didakwa melakukan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan. Dia ditahan di penjara di San Antonio, tetapi akhirnya diekstradisi ke Sarasota. Awalnya Daniel menolak untuk mengadukan Ellen. Pada tanggal 20 November, Jose ditangkap di Meksiko, namun hingga pertengahan Desember, Jose masih menunggu ekstradisinya. Meksiko tidak mengizinkan Jose diekstradisi jika hukuman mati ada di atas meja. Samuel menyetujui kesepakatan pembelaan dan dia dihukum karena konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 19 tahun di penjara. Pada tanggal 16 Desember, Daniel juga didakwa dengan ajakan untuk melakukan pembunuhan. Dia masih menolak bersaksi melawan Ellen. Dia mengatakan dia akan pergi ke pengadilan meskipun dia menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Pada akhirnya, Daniel dinyatakan bersalah pada bulan Januari 1999 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada bulan Juli 1999, Jose diekstradisi.
Dia akhirnya mengaku bersalah dan setuju untuk memberikan pengakuan penuh kepada polisi. Jose berkata pada tanggal 7 November itu, dia menunggu di dalam rumah dan mengawasi Sheila di sana. Namun saat itu dia melihat kalau Sheila adalah seorang ibu yang perhatian terhadap anak-anaknya. Padahal dia diberitahu kalau Sheila adalah ibu yang mengerikan. Jose sudah berniat untuk membatalkan rencananya dan sudah bersiap-siap untuk pergi dari rumah itu. Tetapi tiba-tiba Sheila melihatnya dan Jose mengatakan kalau dia langsung menjadi gugup dan refleks menembak wajahnya Sheila. Pada akhirnya diketahui kalau sebelum pembunuhan itu, Ellen yang adalah seorang jutawan menyewa seorang detektif swasta untuk bisa melacak lokasinya Sheila. Dan ketika dia mengetahui di mana Sheila berada, dia memberitahu Daniel bahwa dia ingin Sheila dipukuli, tetapi mengatakan kalau membunuhnya akan menjadi pilihan yang lebih baik. Daniel mengaku memiliki koneksi dengan orang yang bisa melakukan hal itu dan dia mempekerjakan Samuel dan Jose. Ellen akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Januari 2000 dan dia diadili pada bulan Juni tahun 2000. Ellen terlihat sangat sombong di persidangan, bahkan membuat lelucon tentang persidangan dan kematian Sheila. Penuntut menggambarkan Ellen sebagai orang yang suka mengendalikan, yang akan melakukan apa saja untuk bisa mengendalikan mantan istrinya itu. Daniel akhirnya setuju untuk bersaksi dan itu sangatlah membantu. Dia mengatakan kalau dia mau menerima pekerjaan ini karena Ellen mengatakan Sheila adalah ibu yang jahat yang sering menyiksa anak-anaknya. Selama persidangan, Ellen mengaku kalau dia pernah mengancam akan membunuh Sheila, tetapi dia menyanggah tuduhan atas perencanaan atas pembunuhan mantan istrinya itu. Ellen Blackthorne dinyatakan bersalah atas tuduhan federal atas konspirasi antar negara bagian untuk melakukan pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga antar negara bagian. Dia dijatuhi hukuman 2 hukuman seumur hidup yang harus dijalani secara bersamaan. Sayangnya dia tidak lama menjalani hukumannya karena ia meninggal dunia di penjara pada tanggal 18 November 2014. Dia meninggal dalam usia 59 tahun di penjara federal di Terre Haute, Indiana, dan penyebab kematiannya tidak pernah dirilis. Samuel Gonzalez akhirnya dibebaskan dari penjara pada tanggal 6 Januari 2014. Sedangkan Jose dan Daniel masih menjalani hukuman seumur hidup. Pada tahun 2019, Daniel meminta hakim untuk mengurangi hukuman seumur hidupnya, tetapi permintaan itu ditolak oleh pengadilan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!